Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Yang saya pegang ini adalah jeruk keprok di ketinggian 950 meter dari permukaan laut. Perhatikan penampilannya sangat menarik. Ukuran buahnya cukup besar, warna urinnya sangat kuat dan mulus. Menghasilkan buah seperti ini tentu bukan hal yang mudah, terutama di daerah endemis lalat buah. Nah, berbicara tentang lalat buah tentunya merupakan topik yang sangat menarik bagi petani, karena hama ini sepanjang tahun selalu menjadi masalah utama, terutama ketika menjelang panen. Padahal beberapa teknologi pengendalian lalat buah sudah banyak diulas di berbagai media, tetapi kenyataannya hasil yang dicapai oleh petani masih belum memuaskan. Ini tentu ada sesuatu yang kurang pas dalam pengendalian lalat buah. Di sini saya akan mengulas kesalahan-kesalahan umum yang biasa dilakukan dalam pengendalian lalat buah sehingga hasilnya masih kurang efektif. Saya berharap video ini bisa bermanfaat untuk perbaikan pengendalian berikutnya, sehingga panen tahun depan bisa menjadi lebih baik karena serangan lalat buah bisa lebih terkendali. Bila video ini bermanfaat, silahkan dibagikan ke teman-teman dan jangan lupa menekan tombol like serta subscribe. Terima kasih. Kesalahan pertama adalah menanam tanaman inang di dalam atau di sekitar kebun. Yang dimaksud dengan tanaman inang adalah tanaman yang bisa menjadi sarang, tempat hidup dan perkembangbiakan lalat buah. Di sekitar kita ini banyak sekali tanaman inang, baik berupa buah maupun sayuran. Untuk tanaman buah antara lain belimbing, mangga, jambu, baik jambu biji maupun jambu air, sawo, dan lain sebagainya. Untuk tanaman sayuran itu bisa tomat, cabai, terong, dan lain sebagainya. Keberadaan tanaman inang ini tentu akan meningkatkan perkembangan dari lalat buah. Kesalahan kedua adalah terlambat memasang perangkap. Perangkap lalat buah yang banyak digunakan ini biasanya adalah senyawa metil eugenol yang dimasukkan ke dalam botol. Fungsi dari senyawa ini sebetulnya hanya memikat atau menarik lalat jantan sehingga masuk ke dalam botol. Jadi harus diingat bahwa lalat yang masuk ke dalam perangkap kita itu hanya lalat jantan. Sementara yang betina itu masih bebas berkeliaran dan mungkin saja ini akan bertelur di mana-mana. Prinsip pemasangan perangkap ini bukan untuk memberantas lalat buah, melainkan untuk mengurangi terjadinya perkawinan sehingga menghambat perkembangan lalat buah. Jika perangkap ini dipasang pada saat buah sudah besar, tentunya tidak efektif karena mungkin lalat buah jumlahnya sudah terlalu banyak. Kesalahan ketiga adalah memasang perangkap tidak menyeluruh dalam suatu kawasan. Kalau hanya ada satu atau dua kebun yang dipasang perangkap, maka hal ini tentu tidak efektif karena lalat buah itu berada di mana-mana dan aktivitas jelajahnya sangat luas, sehingga sewaktu-waktu lalat buah bisa datang dan pergi dari kebun manapun. Kesalahan keempat adalah membiarkan buah terserang ini bertahan di pohon atau berserakan di tanah. Perlu diketahui bahwa setelah lalat betina menusukkan telurnya pada buah, ini hanya membutuhkan waktu sekitar 2-3 hari untuk menetas menjadi larva atau belatung. Larva atau belatung ini kemudian masuk menuju daging, memakan daging buah dan berkembang. Nah, larva dewasa kemudian akan keluar dari buah
jatuh di tanah dan berkembang menjadi kepompong. Waktu dari larva menjadi kepompong ini juga singkat, yaitu sekitar hitungan minggu. Nah, kemudian dia akan berubah menjadi serangga dewasa atau lalat. Lalat betina bertelur berkali-kali dan sepanjang hidupnya bisa menghasilkan ratusan telur. Karena itu jika buah terserang yang masih di pohon maupun yang sudah terjatuh kita biarkan, tentu akan meningkatkan populasi dari lalat buah. Kesalahan yang kelima adalah menyisakan buah pada saat panen raya. Karena alasan tertentu, seringkali beberapa buah ditinggalkan pada saat panen raya. Hal ini sebetulnya tidak baik untuk pengendalian lalat buah, karena buah yang tertinggal atau tersisa ini akan menjadi media perkembangbiakan lalat buah. Kesalahan yang keenam adalah mengirim buah yang sudah terserang lalat buah ke gudang atau ke pedagang. Jadi kebiasaan panen yang dilakukan tanpa melakukan sortir terhadap buah-buah yang rusak maupun buah yang terserang lalat buah tentu akan mempercepat dan memperluas penyebaran lalat buah. Berikut ini tips sukses mengendalikan lalat buah. Yang harus dilakukan pertama adalah hindari menanam tanaman inang baik di dalam atau di sekitar kebun. Kedua, pasanglah perangkap sebelum musim berbuah. Tentunya hasilnya lebih efektif jika dipasang sepanjang tahun, terutama untuk daerah endemik. Ketiga, secepatnya petik buah yang terserang dan kumpulkan buah-buah yang sudah jatuh, lalu dikubur atau diproses menjadi pupuk organik. Karena itu pertahankan ukuran pohon tetap rendah, supaya terjangkau untuk dipetik dan terjangkau saat disemprot. Keempat, untuk buah berukuran besar seperti pamelo, lakukan pembungkusan sedini mungkin untuk melindungi serangan lalat buah. Kelima, bersihkan tanah di bawah tajuk atau lakukan pemasangan mulsa plastik supaya larva yang keluar dari buah ini gagal berkembang menjadi kepompong. Keenam, jangan menyisakan buah pada saat panen, karena buah yang tertinggal ini akan menjadi media untuk perkembangbiakan lalat buah. Ketujuh, lakukan penyemprotan secara teratur sejak dini dengan insektisida yang sesuai, antara lain berbahan aktif dimetoat, fention, dan spinosad. Kedelapan, jangan membawa pulang buah yang sudah terserang atau mengirim ke pedagang supaya penyebaran lalat buah tidak semakin meluas. Kunci utama keberhasilan pengendalian lalat buah khususnya dalam kawasan endemik adalah kebersamaan, kedisiplinan, dan kelanggengan dalam menerapkan pengendalian. Ketiga aspek tersebut harus dijaga dan ditumbuh kembangkan dalam masyarakat petani. Dan dalam pelaksanaan kegiatan pengendalian di lapang, petani harus mendapat kemudahan untuk mendapatkan alat dan bahan pengendalian. Tentu saja hasilnya akan lebih optimal apabila ada kebijakan yang mengikat dan pada akhirnya membuat sadar masyarakat petani akan pentingnya untuk mengendalikan lalat buah secara bersama. Terima kasih telah mengikuti video ini hingga selesai. Semoga keluarga selalu sehat, tetap semangat, dan salam sukses.